teman-teman, hari ini kita mau pergi jalan-jalan dari kampus menuju salah satu spot sejarah yang hidden gem parah. Jadi kita bakal ke Kampung Laweyan, tapi bukan buat lihat batiknya ya. Kita mau kunjungin sebuah bangker tua yang umurnya udah ratusan tahun. So siap-siap karena perjalanan kita bakalan seru banget. Di awal tahun 1900-an, Laweyan berada pada puncak kejayaannya. Aktivitas industri batik berkembang pesat, perdagangan ramai, dan struktur sosial masyarakatnya sangat terasa. Pada masa itu, kehidupan masyarakat Laweyan ditata oleh sebuah struktur sosial yang sangat kuat dan hierarkis. Di tingkat paling atas ada para juragan batik, kalangan terpandang yang menguasai produksi dan perdagangan. Mereka adalah pemilik modal, pemilik usaha, dan penentu arah ekonomi kampung. Para juragan ini tidak hanya berperan dalam bisnis, tetapi juga dalam kehidupan sosial masyarakat. Rumah-rumah besar mereka menjadi pusat aktivitas, tempat orang-orang bekerja, berinteraksi, bahkan terkadang bergantung untuk bertahan hidup. Salah satu momentum penting dalam sejarah Laweyan adalah berdirinya Syarikat Dagang Islam yang dipimpin oleh seorang juragan batik, Kyai Haji Samanhudi. Syarikat Dagang Islam lahir sebagai respon terhadap masuknya pedagang asing, terutama dari Eropa dan Tionghoa yang dianggap mengancam perekonomian lokal. Organisasi ini menjadi simbol perlawanan ekonomi, sekaligus gerakan yang telah memiliki pengaruh besar dalam sejarah Indonesia. Karena nilai historis dan budaya yang sangat kuat, pada tahun 2010, pemerintah menetapkan Kampung Batik Laweyan sebagai kawasan cagar budaya. Hari ini tidak berhenti di cerita batik saja. Di sudut Kampung Laweyan tersembunyi sebuah peninggalan yang usianya jauh lebih tua dibanding industri batik itu sendiri. Sebuah ruang bawah tanah yang penuh misteri, cerita, dan lapisan sejarah. Teman-teman, inilah tujuan utama kita. Bangker Setono, atau sering disebut juga Bangker Laweyan. Bangker ini berada di Setono, RT 2 RW 2, Jalan 3 Negeri, jauh di dalam sebuah rumah tua yang sudah berdiri selama berabad-abad. Di dalam rumah tersebut, tepatnya di lantai bagian belakang, ada sebuah lubang yang merupakan pintu masuk ke dalam bangker.
Bangker Seprono hanyalah sebuah ruang bawah tanah kecil berukuran sekitar 2 kali 2 meter dengan akses berupa lubang sempit berukuran 90 kali 120 cm. Tapi justru karena kecil itulah ruangan ini memiliki makna besar dalam perjalanan sejarah Laweyan. Bangker ini dibangun oleh Dei Kertayuda, seorang punggawa keraton Pajang pada tahun 1537. Tempat ini dahulunya bukan digunakan sebagai tempat perlindungan, melainkan sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, mengingat situasi keamanan zaman dahulu yang tidak begitu baik. Bangker Seprono Laweyan menjadi saksi bisu harta apa saja yang pernah disimpan di sana, dan semua harta tersebut ini tidak lagi ketahuan di mana rimanya. Kita berbicara tentang bangker ini, kita sebenarnya tidak hanya membicarakan sebuah ruang fisik. Kita sedang melihat gambaran ketimpangan sosial tentang bagaimana juragan seperti Wiryo Supatmo, salah satu pemilik rumah bersejarah, menjaga kekayaan mereka di masa ketika industri batik menjadi sumber kekuatan ekonomi. Di mata masyarakat kecil pada saat itu, bangker bukan hanya ruangan tersembunyi. Bangker adalah dunia yang tidak tersentuh, tempat penuh misteri yang hanya diketahui majikan, sebuah cerita yang diwariskan turun-temurun tentang harta, keamanan, dan rahasia keluarga. Dan kisah ini menjadi semakin menarik ketika kita melihat bagaimana rumah ini bertahan dari masa ke masa. Ketika juragan batik yang memiliki rumah ini meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan, rumah besar ini tidak diwariskan kepada keluarga bangsawan lain. Justru rumah ini dijaga oleh seseorang yang jauh lebih sederhana, seorang pembantu bernama Harun Muryadi. Beliaulah yang tinggal di rumah itu, merawat ruang-ruangnya, dan menjaga bangker ini hingga ia pun wafat. Cerita ini memberi dimensi sosial yang berbeda, bahwa warisan sejarah kadang bukan dijaga oleh garis darah, tetapi oleh kesetiaan dan ketulusan warga kampung. Setelah itu, rumah ini sempat kosong dan terbengkalai, atap mulai rapuh, dinding mengelupas, dan lingkungan sekitar perlahan mulai menguap. Namun, di tengah kondisi itu, muncul gerakan kecil yang justru membawa harapan baru.
warga Laweyan akhirnya berinisiatif merawat kembali rumah dan bunker ini. Tidak ada proyek besar, tidak ada anggaran pemerintah. Semua dilakukan dengan gotong royong. Mereka membersihkan bagian dalam bunker tanpa merusak keasliannya, memperbaiki bagian rumah yang sudah lapuk, dan membuka akses bagi siapapun yang ingin belajar tentang sejarah. Tidak ada tiket resmi yang ditetapkan. Warga membuka kunjungan dengan sistem seikhlasnya, dan semua dana digunakan untuk merawat rumah serta bunker. Inisiatif ini menjadi bukti bahwa pelestarian warisan budaya tidak harus menunggu program pemerintah. Dengan kesadaran kolektif, sebuah komunitas bisa menjaga bangunan sejarah tetap hidup. Jika kita masuk ke dalam bunker, kita akan merasakan suasana yang berbeda. Ruangannya kecil, hanya 2 meter persegi. Dindingnya terbuat dari batu bata merah besar yang disusun tanpa semen, hanya direkatkan oleh bubuk bata halus. Meskipun sederhana, konstruksinya masih kokoh meskipun telah berusia lebih dari 5 abad. Di ruang sempit ini berlapis berbagai cerita, kejayaan batik Laweyan, masa kolonial, strategi bertahan hidup bangsawan, hingga jejak perdagangan opium yang pernah berlangsung bulan-bulan. Hari ini, Bunker Setono hidup kembali sebagai warisan komunitas. Ia menjadi pengingat bahwa sejarah bukan hanya tentang bangunan megah atau tokoh besar. Sejarah juga hidup dalam ruang-ruang kecil, tersembunyi, dan sederhana, yang menjadi bagian dari identitas sebuah kampung. Inilah Bunker Setono, lorong rahasia yang membawa kita berjalan mundur ke masa lalu, dan di tangan warga Laweyan, lorong kecil ini menjadi pengingat bahwa cerita sejarah harus dijaga, bukan hanya dipandang, tetapi dirawat untuk generasi